Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Azara Melani dari akuntansi kelas A. Jadi di sini saya akan menerangkan hasil analisis yang sudah saya lakukan terkait tata kelola perusahaan pada PT Matahari Department Store Tbk. Sebelumnya saya ingin menyinggung terkait apa itu GCG. Nah, jadi GCG itu merupakan prinsip yang wajib diterapkan pada perusahaan terbuka agar pengelolaan usahanya itu berjalan secara profesional, transparan dan juga berintegritas. Nah, GCG ini memiliki 5 prinsip yang ada transparansi, terus akuntabilitas, lalu ada responsibility, lalu ada independensi dan juga ada keadilan atau fairness. Nah, dalam video kali ini saya akan menerangkan penerapan GCG yang sudah dilakukan oleh PT Matahari Department Store Tbk. Yang pertama, itu ada transparansi. Jadi PT Matahari Department Store Tbk ini secara konsisten menyajikan laporan keuangan, laporan tahunan, serta pemberian pengumuman keterbukaan informasi melalui Bursa Efek Indonesia dan juga situs resminya. Nah, laporan ini itu udah diaudit oleh auditor independen sehingga kualitas kebenaran dan informasi ini dapat dipertanggungjawabkan. Nah, dengan adanya keterbukaan informasi seperti ini, investor dan masyarakat itu bisa melihat kinerja perusahaan secara objektif. Lalu yang kedua itu ada akuntabilitas. Jadi PT Matahari Department Store ini itu memiliki struktur tata kelola yang jelas. Kenapa? Karena mereka tuh rutin melakukan kegiatan seperti mulai dari rapat umum pemegang saham, direksi, dewan komisaris, hingga komite pendukung seperti komite audit. Nah, jadi setiap organ perusahaan itu memiliki fungsi dan tanggung jawab masing-masing. Nah, dengan adanya akuntabilitas yang terjaga seperti ini, itu tuh nantinya pas pengambilan keputusan itu tuh dapat dipertanggungjawabkan gitu. Nah, dengan adanya akuntabilitas yang terjaga seperti ini, itu tuh bisa mengurangi atau meminimalisir terjadinya penyalahgunaan wewenang. Lalu yang ketiga itu ada responsibility atau pertanggungjawaban. Jadi Matahari ini mengelola usahanya itu dengan melakukan kepatuhan juga terhadap ketentuan dan regulasi yang berlaku, termasuk dalam aspek perpajakan, ketenagakerjaan, dan juga perlindungan konsumen. Nah, mereka juga melakukan kegiatan sosial dalam berbagai kegiatan CSR, ya, program CSR dari bidang pendidikan, kesehatan, dan lingkungan. Nah, hal ini tuh menunjukkan komitmen Matahari untuk tidak hanya mengejar keuntungan, tapi juga memberikan kontribusi positif kepada masyarakat. Lalu yang keempat ada independensi. Jadi dalam menjalankan usahanya, direksi dan dewan komisaris Matahari itu menjalankan tugasnya secara independen, tidak mengintervensi pihak lain gitu. Nah, perusahaan juga menjaga independensi auditor internal maupun eksternal agar untuk memastikan si laporan keuangan dan informasi audit ini dilakukan secara objektif, sehingga saat pengambilan keputusan itu benar-benar didasarkan pada kepentingan jangka panjang, bukan hanya kepentingan kelompok tertentu. Lalu yang terakhir itu ada namanya fairness atau keadilan. Jadi Matahari ini tuh menjamin perlakuan yang adil terhadap semua pemangku kepentingan. Hak-hak semua komisaris itu tuh akan menjadi suatu tanggung jawab yang besar bagi Matahari dan mereka sudah menjanjikan itu. Nah, untuk karyawannya juga mereka menjanjikan dalam ketenagakerjaan yang transparan dan pengembangan karir. Dan untuk konsumen itu dijanjikan dengan penyediaan produk yang berkualitas dan pelayanan pelanggan yang baik. Jadi kesimpulannya secara keseluruhan penerapan GCG pada PT Matahari Department Store ini tuh sudah berjalan dengan baik karena mereka sudah berhasil mengimplementasikan 5 prinsip GCG. Nah, GCG yang sudah diterapkan ini nantinya itu tidak hanya meningkatkan kepercayaan investor dan publik, tapi juga menjadikan pondasi untuk nantinya untuk keberlanjutan bisnis si Matahari ini di tengah-tengah persaingan industri retail yang semakin ketat. Jadi sekian
hasil analisis yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.